Saya, Pranasista, dilahirkan di tengah harapan dan doa yang tidak terucapkan dari orang tua saya, di mana setiap langkah kecilku sebagai bukti kasih Tuhan yang tidak terhingga. Sejak pertama kali ku jejaki dunia pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 1975 di kota Manado, tanah tempatku berpijak dan menjadi saksi bisu perjalanan panjang yang penuh tantangan dan impian. Hari-hari berlalu dengan suara langkah kaki menuju sekolah, masa kecil SD sampai SMA, karena saya percaya ilmu akan membuka jendela dunia. Perjalanan waktu sekolah adalah kisah perjalanan jiwa yang tak hanya menapaki waktu, tetapi juga belajar memberi makna pada setiap detik yang berlalu. Sejak kecil, saya memiliki rasa ingin tahu yang besar. Karena mungkin saya bungsu dari 4 bersaudara, saya dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ayah saya seorang PNS dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Tapi mereka memiliki rasa yang juang yang luar biasa. Mereka selalu mengajarkan pentingnya pendidikan dan kerja keras, dan selalu menjadi berkat dimanapun kita berada, baik dalam pelayanan dan keluarga. Dan disitulah kami bertumbuh dalam kebersamaan bersama keluarga besar kami. Masa kecil, SD sampai SMA adalah masa orang tua saya selalu mendukung saya untuk belajar dan harus berhasil dan harus bekerja keras, sehingga harus mendapat ranking di kelas. Mungkin itu juga yang memicu saya harus disiplin belajar dari kecil dan membentuk siapa saya sampai hari ini. Mama dan papa saya selalu mengajar untuk selalu berharap dan mengandalkan Tuhan sejak kecil. Karena mujizat Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Saya ingat waktu saya kecil, saya hampir dioperasi. Saya waktu itu kena ileus obstruksi. Tapi saya bisa melihat mujizat terjadi saat orang tua saya berdoa. Dan disitulah saya melihat mujizat Tuhan yang selalu menyertai masa kecil saya. Mungkin karena sejak kecil saya sering sakit, makanya saya bercita-cita untuk menjadi dokter. Akhirnya di tahun 1993, saya masuk di Fakultas Kedokteran Unsrat. Di masa kuliah yang keras dan penuh perjuangan, kami tetap juga diajar untuk pelayanan, baik itu pelayanan di Persekutuan Medical Fellowship dan juga pelayanan-pelayanan ke daerah-daerah terpencil. Tahun 2000, saya bisa menyelesaikan dokter dan langsung dilamar oleh seorang residen bedah yang sampai saat ini menjadi suami saya yang sudah hampir 25 tahun kami mengarungi rumah tangga. Dan kami dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama, Jonathan Junior Anuranta, yang pada tanggal 31 Mei bisa mengambil sumpah dokternya. Anak kedua, Timothy William Anuranta, yang saat ini semester 2 di Fakultas Kedokteran UPH. Dan yang anak ketiga yang merupakan permohonan doa kami, yaitu Kalista Samaritania Anuranta, yang menjadi teman besti dalam hidupku. Saya selalu ingatkan mereka, kesuksesan tidak diukur dari seberapa yang kita miliki, tetapi dari seberapa banyak kita membuat kebaikan buat orang lain. Saya berharap mereka bertumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi takut akan Tuhan, penuh empati, menghargai setiap orang yang mereka temui. Karya Tuhan dalam hidup ini adalah pengingat bahwa tidak ada yang mustahil baginya, selama kita percaya dan berharap. Di tahun 2011, saya bisa menyelesaikan Magister Biomed Anti-Aging Medicine, dan bisa mengelola klinik kecantikan sampai sekarang. Dan di tahun 2011 itu juga, kami diberi visi untuk membuat rumah sakit. Mungkin itu adalah mimpi yang besar dan mungkin juga agak lebay buat kami sebagai dokter yang biasa di kota Palu ini. Lewat perjuangan, mimpi itu bisa baru diwujudkan di tahun 2013. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja dengan ajaib. Dan untuk mengubah impian itu menjadi suatu kenyataan. Banyak tantangan, banyak kemustahilan, tapi dalam waktu dan berkenaan Tuhan, akhirnya Rumah Sakit Samaritan
bisa diselesaikan di tahun 2016. Dalam perjalanannya juga, Tuhan tetap memelihara apa yang Ia janjikan dalam hidupku. Gempa 2018, COVID di tahun 2020, Tuhan tetap menjaga apa yang Ia janjikan. Sebagai PNS di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dan suatu anugerah juga, saya bisa menyelesaikan sekolah sebagai seorang sarjana hukum. Dan sekarang, saya mengambil pendidikan Magister Hukum Kesehatan. Kadang-kadang anak-anak sering protes, kenapa mama suka sekolah? Tapi itulah mungkin yang bisa saya wariskan buat anak-anak dan buat ponakan, bahwa belajar itu adalah investasi. Dan sekarang, di usia 50 tahun, di tengah perjalanan hidup ini, saya mengingat bahwa setiap langkah yang saya jalani adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah. Suka duka, ditolak, diterima, tawa tangis adalah bagian dari proses hidup. Di hari ulang tahun ini, saya juga teringat akan papa saya yang meninggal di hari yang sama. Seorang tua yang selalu membentuk saya untuk menjadi pekerja keras. Karena di hari yang sama beliau meninggalkan kami setelah seminggu kepergian mama kami. Dan di waktu yang sama juga, saat ini saya juga bersuka cita karena diberi kado oleh anak saya, yaitu dia bisa menyelesaikan dokternya dan menjadi kado yang indah buat saya. Dalam setiap tantangan, kita dapat merasakan tangan Tuhan yang lembut mengarahkan kita menuju janjinya yang indah. Tidak ada tindakan kebaikan yang terlalu kecil, karena setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan tanpa memandang seberapa kecil memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. 50 tahun bukan angka yang kecil, bukan hanya tentang waktu yang telah saya lewati, tapi tentang semua pelajaran, cinta, dan kasih yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup saya. Dan belajar untuk berharap dan hidup dalam janji-janji Tuhan.